Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jemaah dan para pemirsa yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah melalui channel kami kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini, saya akan menyampaikan 10 pribadi muslim yang sangat dibutuhkan bagi setiap pribadi muslim untuk menjadikan dirinya menjadi manusia-manusia yang bernilai dan bermakna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. 10 pribadi muslim ini adalah kesimpulan yang didapatkan dari ajaran Islam yang sangat luas, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sesi kali ini kita akan membahas satu pribadi saja di antara 10 kepribadian itu. Yang pertama adalah salimul aqidah. Salimul aqidah artinya bersih atau selamat akidahnya. Untuk meresapi dan menjiwai makna dari salimul aqidah ini, saya telah berusaha menuangkannya dalam bait-bait syair indah yang insya Allah akan bisa meresapi dan menjiwainya guna memudahkan untuk memahami makna dari salimul aqidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pribadi muslim yang pertama, bersih akidah selama di dunia, bersih dari syirik yang nyata, juga ajaran sesat lainnya. Bila akidah bersih dan sehat, pasti hidup akan selamat. Selamat dari hal yang mudarat, dari dunia hingga akhirat. Tapi bila akidah kotor, pasti hidup akan kendor. Iman lemah dan juga bocor, amal soleh menjadi kendor. Akidah kotor penyebabnya ada syirik di dalam jiwa, syirik samar dan juga nyata. Mari kita meninggalkannya, juga karena ajaran sesat dari dukun yang keparat, mengajarkan ajaran laknat, penuh maksiat dan mungkarat. Kita akan menelaah setiap kalimat-kalimat yang telah saya bacakan tadi melalui syair-syair mengenai salimul aqidah atau bersih akidah. Pribadi muslim yang pertama, bersih akidah selama di dunia,
bersih dari syirik yang nyata, juga ajaran sesat lainnya. Ini yang dimaksud dengan bersih akidah. Yang paling pokok dan paling utama adalah bersih dari perbuatan syirik, baik itu dengan keyakinan, dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Syirik itu maknanya adalah meyakini atau menganggap ada Tuhan selain Allah, baik itu bentuknya benda atau sifat atau orang. Ketika kita menjadikan itu semua ya sebagai Tuhan selain Allah, maka itu disebut dengan syirik. Dan syirik ini adalah termasuk dosa yang paling besar, tidak akan bisa diampuni. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman, dosa yang sangat besar. Bila akidah bersih dan sehat, pasti hidup akan selamat. Selamat dari hal yang mudarat, dari dunia hingga akhirat. Inilah tujuan pokok salimul akidah, akidah yang bersih, yaitu agar kita selamat dari hal-hal yang mudarat, yang membahayakan keselamatan hidup kita. Syirik itu adalah bentuk penyakit yang dapat mengotori, meracuni akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik pasti hatinya akan kotor, akan rusak. Dan sebaik apapun amal yang dilakukan, bahkan sebanyak apapun amal yang dilakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhirat nanti, orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjaga kebersihan akidah kita. Jangan sampai kita campuri dengan sikap-sikap perbuatan syirik, baik di hati kita, di pikiran kita, di ucapan kita, bahkan sikap perilaku kita sehari-hari. Tapi bila akidah kotor, pasti hidup akan kendor, iman lemah dan juga bocor, amal soleh menjadi molor. Ini menjadi dampak negatif yang akan dirasakan bagi orang yang akidahnya kotor. Pasti segala-galanya akan menjadi lemah. Lemah imannya, lemah semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ketika akidahnya kotor, itu berdampak negatif kepada kualitas keimanan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang akidahnya kotor tidak akan tertarik dirinya untuk mau melaksanakan ibadah dengan sempurna. Bahkan cenderung menolak. Kalau akidahnya kotor, yang paling bahaya adalah imannya menjadi lemah, selemah-lemahnya. Kalau imannya lemah, otomatis tidak akan tertarik untuk beramal soleh. Kalau dia tidak mau beramal soleh, maka otomatis dia menjadi manusia-manusia yang sombong, yang durhaka, yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Akidah kotor penyebabnya, ada syirik di dalam jiwa, syirik samar dan juga nyata. Mari kita meninggalkannya. Di antara penyebab akidah kita menjadi kotor karena bersemayamnya rasa syirik di hati.
Baik itu syirik yang bersifat samar, syirik khafi, syirik yang tidak nampak, atau juga syirik yang bersifat nyata, syirik yang jelas. Syirik khafi itu umpamanya ada rasa riya, ya, tidak tulus dalam ibadah. Pamer itu bagian dari syirik kecil, ya, syirik khafi. Dan ini bisa mengotori hati kita, mengotori akidah kita. Kalau yang syirik nyata itu dengan sikapnya dia sengaja dan sadar untuk menjadikan sesuatu, entah itu bentuknya benda atau bentuknya orang, ya, menilai dia adalah sebagai Tuhan. Dalam Islam sudah dikunci mati bahwa la ilaha illallah, hanya Tuhan Allah yang wajib kita sembah, wajib kita yakini, tidak ada yang lainnya. Jangan sampai terbersit di hati, terucap di lidah, atau dibuktikan dalam sikap hidup kita ada unsur syirik, meyakini, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jauhi sejauh-jauhnya sikap syirik ini agar perjalanan hidup kita mendapatkan suatu keselamatan, keberkahan dan manfaat lahir maupun batin. Juga karena ajaran sesat dari dukun yang keparat, mengajarkan ajaran laknat, penuh maksiat dan mungkarat, termasuk yang mengotori akidah karena mengikuti ajaran dukun-dukun yang sesat, dukun-dukun yang menjadikan jin, ya, berkolaborasi dengan jin untuk menghimpun kekuatan, untuk menipu orang, ya, dalam segala hal apapun. Biasanya ketika dukun mengajarkan sesuatu, memberikan sesuatu, itu terlihat ada keanehan-keanehan. Syarat-syaratnya ada yang aneh-aneh. Permintaannya ada yang aneh-aneh, yang tidak masuk di akal. Maka jangan sekali-kali kita percaya kepada dukun, karena bisa merusak pahala sholat kita selama 40 hari 40 malam. Mari kita bersihkan diri kita dari pengaruh-pengaruh sesat ajaran dukun. Dan banyak sekali korban-korban akibat dukun-dukun yang sesat ini, ya. Banyak sekali orang mengalami kerugian, baik berupa harta, ya, bahkan nyawa. Biasanya orang ketika putus asa, tidak punya solusi, ada yang ngajak ketemu dengan dukun, lalu bertanya kepada dukun apa yang harus dilakukan. Kemudian dukun itu memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat, atau mungkin memberikan sesuatu, apa bentuknya jimat, ya, atau bentuknya sihir, ya, atau bentuknya, ya, yang lain-lain yang terlihat angker dan serem, tidak waras. Nah, ini wajib kita tinggalkan adanya pengaruh-pengaruh ajaran dukun dalam diri kita. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon pertolongan, itu adalah suatu garis jelas bagi kita bahwa Allah lah yang tempat kita minta tolong, ya, mengadu, curhat terhadap apapun masalah hidup kita. Baik masalah kita ringan atau masalah kita berat, hanya Allah tempat kita mengadu, tempat kita memohon. Niscaya kebutuhan kita, masalah-masalah kita akan dapat diatasi, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha menolong, Allah itu maha peduli, dan Allah maha menjamin terhadap perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Bila salimul akidah, bersihnya akidah ini mampu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan suatu kenikmatan dalam hidup, kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam bergaul,
kenikmatan dalam hal-hal lainnya. Karena Allah selalu menjaga dan menolong kita karena bersihnya hati kita. Semoga salimul aqidah ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Faqir memohon maaf bila ada ucapan sikap yang tidak pantas kepada seluruh jamaah sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.